warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Limau Bendi School di edisi Ramadan 1442 Hijriah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Imas dan hari ini kita bersama dengan narasumber yang Masya Allah cantiknya, yaitu Terima kasih. Bu Azra Hulwatul Haura dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Terima kasih Bu Imas. Iya, Bu Azra. Nah, hari ini kita akan membahas tema mengenai manusia paling bermanfaat. Nah, Bu Azra, manusia paling bermanfaat itu kenapa sih kita harus bermanfaat bagi manusia? Iya, betul. Nah kalau ditanya nih Bu Imas, kenapa ya kita harus bermanfaat gitu? Kita sebagai makhluk sosial diciptakan Allah untuk berinteraksi dengan makhluk lainnya gitu Bu Imas. Nah jadi kita itu berusaha mengupayakan diri untuk juga hidup tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya makan, bernafas, minum, tapi harus lebih daripada itu, yaitu bermanfaat bagi alam sekitar kita gitu. Contohnya apa? Oke, nah contohnya nih misalkan Bu Imas, tanaman aja atau hewan nih, misalnya sapi ya, dari dagingnya, dari kulitnya, susunya gitu, itu bermanfaat, sangat bermanfaat bagi manusia, terutama ya dari tenaganya saja. Nah itu juga bisa kita manfaatkan sebagai penggerak alat transportasi, atau yang lebih bermanfaat juga nih dari sapi, bahkan dari kotorannya aja bisa menyuburkan tanah gitu. Oh iya, bisa menyuburkan tanah iya. ya. Menghidupkan tanaman ya. Betul. Hewan tanaman aja hidupnya bermanfaat, apalagi kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang berakal oleh Allah gitu ya. Kita harus bisa menebar manfaat lebih banyak lagi gitu Bu Imas. Iya. Nah, ada juga nih Bu Imas seperti sabda Rasulullah gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa tuh artinya belajar? Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi itu dulu tuh dasarnya kenapa kita mesti bermanfaat bagi makhluk sekitar gitu. Bu Azra, boleh nih dibagi tips-tipsnya supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Oke, boleh banget dong Bu Imas. Nah, yang pertama adalah langkahnya yaitu kita niatkan dalam diri kita bulatkan tekad gitu ke dalam hati, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu dulu, kesadaran dalam diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah sadar akan diri kita, terus juga kita udah mengazamkan diri kalau kita ini makhluk Allah yang terbaik, tadi kan kata Rasul sebaik-baik makhluk gitu. Supaya kita bisa menjadi sebaik-baik makhluk, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi kita harus membulatkan tekad kita ya, diawali dengan tekad di dalam hati. Iya, betul sekali Bu Imas. Nah, yang kedua nih Bu Imas, apa tuh, Bu Azra? tips yang kedua yaitu kita harus action gitu. Kan percuma, ya, maksudnya langsung dilakukan ya. Jadi jangan hanya niat doang aja, gitu. tapi Iya. langsung dilakukan. Betul, kita harus praktek langsung gitu. Praktek Bukti langsung, nyata iya. kita melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi nggak hanya sekedar niat, tapi kita juga lakukan Langsung gitu. dipraktekkan ya, Iya, langsung dilakukan. betul sekali Bu Imas. Nah, yang tips yang ketiga nih Bu Imas. Yang ketiga adalah istiqomah. Mungkin ini yang paling berat kali ya bagi saya. Mungkin Kenapa tuh berat? Bu iya, Azra? karena kalau istiqomah tuh ya kadang-kadang kita masih Kadang suka goyah gitu ya. imannya kayak masih goyah gitu. Iya. Untuk istiqomah tuh rasanya sulit, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Walaupun sulit, kita harus terus berusaha jadikan itu adalah suatu lifestyle atau gaya hidup kita gitu. Jadi
ketika kita melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu, itu kita nggak ada lagi tuh mikir-mikir atau ragu-ragu untuk melakukannya atau tidak gitu. Jadi kita lakukan dengan mudah dan ikhlas gitu Bu Nah, Imas. gimana sih caranya supaya kita tuh istiqomah gitu dalam melakukan hal-hal kebaikan? Iya. Nah, supaya istiqomah, yang pertama adalah kita harus senantiasa terus-menerus continue melakukannya gitu. Ketika kita lupa, ya namanya manusia itu wajar ya. Gak apa-apa kita lupa, tapi kita ingatkan lagi diri kita, oh ya astagfirullah, saya sebagai manusia yang baik harus berlaku manfaat bagi alam sekitar. Ketika kita lagi istilahnya lagi apa ya, merasa nggak ini nih, bosan melakukan hal ini terus betul gitu. iya, berulang-ulang gitu kan. Tapi kita ingat lagi, oh iya kata Allah, kata Rasulullah, kita harus menjadi sebaik-baik makhluk gitu. Nah, salah satunya dengan upaya ini nih, walaupun berat tapi kita harus apa ya, paksain aja gitu terus, paksain. Jadi pokoknya harus kita ulang-ulangi terus supaya kita bisa beristiqomah gitu ya. Iya, betul sekali Bu Imas. Gitu. Karena sebenarnya gini Bu Imas, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan secara kontinu atau istiqomah tadi gitu, walaupun berat, sebenarnya itu tuh bukan untuk orang lain kok, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi semua itu bisa karena terbiasa ya Bu Azra ya. Betul sekali Bu Imas. Nah, sebenarnya nih ya Bu Imas, kita itu kalau berbuat baik ujung-ujungnya kembali lagi kok ke kita gitu. Seperti semuanya ke kita ya. Apa betul. yang kita lakukan untuk orang lain pasti berbalik lagi ke diri kita sendiri. Iya, betul sekali Bu Imas. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri gitu. Untuk diri kalian. Jadi firman Allah juga ya. Iya. Dan ini Bu Azra, saya mau nanya, apa sih hal-hal apa saja yang bisa dilakukan agar kita tuh bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu? Contohnya apa sih hal yang bisa dilakukan gitu? Oke. Kita sebagai manusia gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nih Bu Imas. Gak usah yang terlalu besar dulu lah. Hal-hal kecil, misalnya contoh nih, seperti kita menghemat air gitu. Menghemat air? Iya, betul. Nah, kalau kita lagi wudhu aja nih misalkan, kita buka keran itu sampai full ya kan, airnya sampai tumpah banyak gitu. Nah, itu mubazir kan. Nah, untuk itu kita kecilkan aja kerannya, terus kita wudhu secukupnya dengan air secukupnya gitu. Itu sangat menyelamatkan ekosistem air gitu. Nah, terus contoh yang kedua, misalnya hal kecilnya kita bisa mengurangi sampah plastik. Nah, jadi nih kalau Bu Imas ke supermarket atau ke pasar gitu, jangan lupa bawa tas belanjanya gitu. Jadi tidak menggunakan plastik secara berlebihan. Itu juga menyelamatkan alam sekitar kita juga gitu. Oh gitu ya Bu Azra. Jadi saya juga baru tahu nih, ternyata dengan kita menghemat air itu juga bisa menjadi apa ya, hal yang bermanfaat untuk alam semesta ya ternyata ya. Iya, sangat Bu Imas gitu. Dari hal-hal kecil aja kalau kita bisa terapkan gitu, itu sangatlah manfaatnya besar gitu. Hal kecil menjadi besar. Kalau itu tadi hal-hal kecil ya. Kalau hal-hal besar apa sih Bu? Apa sih contohnya? Kalau hal-hal besar, misalnya nih Bu Imas dalam hidup punya misi gitu kan, kelak saya akan bermanfaat bagi orang lain. Seperti apa ya misalnya? Nah, Ibu Imas memilih untuk menjadi misalkan seorang guru ya kan, guru di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta gitu. Nah, ketika Bu Imas bertekad tuh, yang pertama kan tadi kembali lagi ke tips kan, Bu Imas bertekad menjadi seorang guru. Terus kedua, actionnya Bu Imas melakukan hal itu gitu. Bu Imas mengajarkan, mendidik anak-anak, membimbing mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu kan.
Nah, ketika nanti ilmu-ilmu Bu Imas yang sudah Ibu Imas bagikan kepada mereka, dan kemudian ketika mereka dewasa, mereka juga membagikan ilmunya itu kepada orang lain gitu kan, kepada anak didik mereka lagi nanti mungkin misalnya. Nah, itu bisa menjadi suatu amal jariah juga gitu. Itu dari jadi apa yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik kita, nah setelah peserta didik kita itu mengajarkan ke orang lain lagi, itu menjadi amal jariah untuk kita. Iya, lagi betul. Ya, gitu. Iya, ketika Wah, kita ketika kita wafat, kita masih bisa mendapatkan manfaatnya itu gitu. Kita bisa mendapatkan pahala-pahala dari Ilmu yang ilmu kita share berikan kepada peserta didik kita. Iya, ya Bu Azra betul. ya. Iya. Oke, Bu Azra, kira-kira menurut Bu Azra nih ya, sosok yang paling bermanfaat bagi manusia adalah siapa sih Bu Azra? Kalau menurut saya nih ya Bu Imas, kalau ditanya siapa, ya itu pasti udah jelas lah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Nabi kita tercinta nih. Karena tanpa jasa-jasanya lah, tanpa pengorbanannya gitu, jeripayahnya mengupayakan agar Islam berjaya di muka bumi, sampai sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, semua karena Rasulullah gitu. Karena perjuangan beliaulah kita bisa merasakan manfaatnya nikmat iman Islam seperti itu. Jadi itulah manusia yang paling bermanfaat adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bisa menjadi teladan bagi kita untuk bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya ya. Iya, benar banget. Iya. Bisa jadi motivasi juga buat kita Bu Iya, Imas. bisa jadi motivasi kita ya. Masya Allah Bu Azra. Iya. Ya, oke. Iya, ketika kita sedang futur gitu kan, Iya. sedang malas beribadah, kita ingat lagi perjuangan Nabi Muhammad yang penuh dengan darah, pengorbanan, tenaga yang begitu besar. Kita jadi terlucuti, semangat lagi gitu untuk menjadi seperti beliau, walaupun tidak sesempurna beliau, tapi kita udah berusaha menuju ke arah sana gitu Bu Imas. Masya Allah Bu Azra. Iya. Oke Bu Azra, kita cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan di alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Imas dan Saya Bu Azra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.